Itu tadi sebelum jeda sudah Anda saksikan video yang jadi viral juga, menuai perhatian dari masyarakat juga. Apa yang disampaikan oleh para peserta debat. Salah satu calon bupati ataupun juga peserta debat itu kemudian masalah inovasi ini Kang, begitu kan? Ini yang namanya padi menjadi beras, kemudian menjadi bawang goreng, jadi bawang dari jadi bawang goreng. Bukan sebuah hal baru sebenarnya. Itu sebenarnya apa yang mempengaruhi kemudian mereka ini bisa berbicara seperti itu di depan umum? Saya bersetujuan berpikir baik bahwa itu cuma grogi aja sih Mbak. Grogi. Saya yakin kalau tenang dia juga tahu dan menghindari itu. Karena saya melihat langsung, karena saya kebetulan orang film, saya melihat langsung orang-orang, saya pernah jadi sutradaranya Bapak Ahmad Heriawan, saya jadi sutradaranya Ridwan Kamil, kebetulan saya sutradara untuk sebuah program sinetron. Kekakuan, keraguan, kesalahan itu bisa muncul karena rasa grogi yang besar. Tapi ketika lama-lama sudah memahami ilmunya, dia tidak akan grogi lagi. Ya mungkin kalau saya lihat beliau mungkin grogi, kedua mungkin pasokan ilmu atau pengetahuannya baru sehingga dia menjadi sedikit gagap. Kalau menurut saya begitu sih. Tapi saya yakin tidak seburuk yang dilihatkan TV sih. Saya yakin dia mungkin bisa jauh bisa lebih baik daripada yang itu. Mematangkan persiapan dan juga latihan komunikasi mungkin tadi itu ya yang kan? Pak Andi bilang itu bahwa latihan itu memang harus dilakukan. Siapapun juga mau presiden, kayak kalau ada lagi yang di atas presiden ya tetap juga harus latihan. Karena latihan itu bagian dari satu hal yang bisa dikatakan wajib untuk seseorang bisa menghadapi sesuatu. Manusia yang tidak punya rencana, tidak pernah latihan, yang ada rencana dan suka latihan aja banyak yang gagal, apalagi yang pernah latihan dan nggak punya rencana, pasti semakin besar tingkat kegagalannya. Baik, nah Bang Andi ada juga yang kemudian mengatakan gimana akhirnya kalau kita melihat kualitas dari para calon kepala daerah di tingkat 2 yang kurang mumpuni, kembali saja kemudian kepada ide yang waktu itu sempat disampaikan bahwa untuk calon bupati ataupun juga calon wali kota tidak dipilih tapi sebenarnya ditunjuk saja, Bang Andi. Ditunjuk saja kan berarti tidak ada demokrasi dong. Kalau itu nggak mungkin kita bisa setuju karena bagaimana dalam politik, dalam pemerintahan itu ada ideo atau prinsip dasar yaitu no taxation without representation. Tidak bisa ada orang kita rakyat ini dipajaki tapi tidak ada representasi kita di mana rakyat punya kewenangan untuk memilih pemimpinnya. Dan juga ini persoalan tentang legitimasi. Jadi kalau ditunjuk tidak mungkin. Yang perdebatan yang lebih banyak itu adalah kenapa tidak dipilih oleh DPRD saja. Sehingga dianggapnya dengan DPRD lebih efisien, lebih hemat, lebih segala macam. Tapi tidak menyelesaikan masalah karena ketika pemilihan oleh DPRD, calon-calonnya kan tetap dipilih oleh partai-partai yang sama juga. Yang kemudian menghasilkan calon-calon kepala daerah yang juga dipilih oleh partai itu juga. Lalu kemudian lalu dalam pemilihan DPRD tidak ada koreksi atau di mana pemilihan dilakukan oleh rakyat. Rakyat yang memilih kan melakukan koreksi terhadap pilihan-pilihan dari partai politik tersebut. Yang mana yang dia suka, yang mana yang dia tidak suka. Dan kemudian atas dasar itu kemudian dipilih kepala daerah yang punya legitimasi oleh rakyat. Kalau pemilihan DPRD, maka yang melakukan pemilihan hanyalah elit politik anggota-anggota DPRD. Dari secara simpel kita mengatakan lebih efisien, barangkali benar. Tetapi apakah itu menghasilkan calon lebih baik? Kita juga pernah merasakan bagaimana kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Yang itu ya saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil masih banyak beberapa kepala daerah masih kalau membaca, kalau pidato mesti membaca. Kadang-kadang ada yang membaca Bapak 2, Ibu 2, SDR 2. Jadi tidak otomatis kalau pemilihan DPRD kualitasnya lebih baik. Iya, Bang Umum juga ada catatan mengenai ini, Mas Umam. Kalau misal terkait dengan konteks pemilihan ya, memang perdebatannya cukup panjang dan itu menjadi sebuah evaluasi, Mbak Putri. Karena salah satu kritik dari kelompok political economic structuralist, itu kelompok tradisi neo-Marxis, pandangannya cukup kritis. Memahami fenomena desentralisasi baik di Indonesia maupun di beberapa negara yang mengadopsi kebijakan sama ya, dari USA, dari World Bank dan sebagainya ini. Desentralisasi seringkali kemudian melahirkan decentralized corruption. Dan itu terjadi secara masif. Tetapi kemudian ketika mengajukan argumen, lalu apa solusinya? Solusi yang kemudian dimunculkan dalam tradisi neoliberal, itu bukan melakukan moratorium atau menghentikan, tetapi speed up the local democratization.
Jadi diperdalam lagi. Nah, dalam konteks ini yang kemudian tetap harus menjadi evaluasi. Memang dalam konteks kabupaten, kota, masyarakat memang sebaiknya memiliki otoritas yang lebih kuat untuk memilih ya. Tetapi kenapa begitu? Karena memang mereka bertalian langsung. Jadi kebijakan lokal itu harus bertalian dengan aspirasi masyarakat. Yang kemudian memunculkan perdebatan lanjutan adalah terutama di level tengah ini. Gubernur terutama. Gubernur itu agak mengambang. Karena tidak ada sebenarnya visi gubernur, karena gubernur itu kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dan dia tidak memiliki satu otoritas bertalian langsung dengan masyarakat di level daerah. Jadi kalau misal kemudian konteksnya penunjukan seperti yang sekarang dilakukan dengan skema PJ oleh Kemendagri, yang bisa kemudian menjadi opsi barangkali dalam level gubernur. Tapi kalau misal bupati, wali kota, rasa-rasanya banyak itu kekuatan politik menginginkan apa, rakyat ternyata menginginkan yang berbeda, dan itu harus dipertahankan karena itulah esensi dari local democracy. Baik, terakhir penutup singkat saja Prof. Karim, ini masih banyak debat yang tersisa, masih ada kesempatan bagi para cakada untuk bisa mempromosikan dirinya. Pesan dari Prof. Karim untuk para cakada ini, singkat Prof. Karim. Ya, memang performance politik kita belum memuaskan. Tetapi merampas hak rakyat untuk memilih secara langsung bukan solusinya. Karena kita ingat ketika gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh DPRD, justru itu mudah dibeli dan dipilih langsung itu sebagai solusi ketika itu. Nah, sekarang menurut saya yang harus dilakukan adalah bagaimana misalnya pimpinan partai politik di tingkat daerah itu punya otonomi, paling tidak otoritas lah untuk menentukan calon kepala daerah yang akan diusung di daerah itu. Nah, saya melihat di Jawa Barat misalnya beberapa daerah anggota partai, simpatisan partai justru unjuk rasa kepada DPC-nya karena apa? Karena orang yang diusung oleh DPC tidak direstui oleh pusat, misalnya itu satu. Yang kedua, ketika calon sudah diberi tugas, tidak ada komunikasi misalnya dengan Bapeda yang memegang RPJMD. Sehingga dalam pembuatan visi misi program yang diajukan ke KPU itu terlepas dari itu semua. Nah, ini akan memperparah, sudah tidak ada hubungan antara pemerintah daerah dengan visinya presiden, di daerah pun tidak ada hubungan antara program yang akan disampaikan oleh calon pimpinan daerah dengan perencanaan di daerah. Jadi menurut saya ini hanya akan menambah pulau-pulau kebijakan yang tidak jelas hubungannya. Jadi sekali lagi, itu yang harus dilakukan. Jadi bukan merampas, tetapi harus memperbaiki pola yang sudah dilakukan dengan pemilu langsung ini. Ya, Prof. Karim terima kasih, Bang Andi juga terima kasih, Kandiki terima kasih, Mas Umam juga terima kasih. Perbincangan yang seru sekali dan juga semoga salam damai dari Bandung. Baik, semoga bisa menjadi bekal juga untuk para calon kepala daerah yang masih akan terus mempromosikan, menyampaikan visi misi ataupun juga rencana program kerja, termasuk juga melakoni beragam debat. Gita Malika akan menemani Anda setelah jeda.